Di negara ini, wanita cantik wajib membayar pajak tambahan, dan semakin cantik mereka, semakin tinggi tarif pajaknya. Sebaliknya, wanita dengan penampilan biasa saja, bebas dari pajak. Mona adalah gadis yang luar biasa cantik sejak kecil, sehingga dia selalu mendapat perlakuan istimewa. Ketika dia memecahkan pot bunga, tak ada yang memarahinya, orang malah menghiburnya. Saat kuliah, sementara yang lain patungan untuk makan bersama, Mona begitu cantik sampai orang-orang berebut membayarkan makanannya. Saat sudah bekerja, ketika Mona melakukan kesalahan, bosnya awalnya marah, tapi begitu melihat kecantikannya, dia langsung berubah lemah lembut. Saat Mona makan bersama rekan kerja, sementara yang lain mendapat pelayanan standar, staf restoran justru memberinya dessert gratis. Bahkan sekedar berjalan di trotoar, orang mengajaknya berfoto. Namun suatu hari, negara mulai memberlakukan pajak kecantikan, dan itu mengubah hidupnya. Keesokan harinya, saat Mona makan siang bersama rekan kerjanya seperti biasa, 3 orang memesan menu yang sama. 2 rekannya masing-masing membayar 100, tapi ketika Mona mau membayar, alarm mesin terus berbunyi. Sistem mendeteksi bahwa dia cantik, dan menagih pajak kecantikan sebesar 20%. Mona tidak suka perlakuan tidak adil ini. Bahkan membeli sebotol air pun harganya 20% lebih mahal untuknya, dan 20% gajinya dipotong untuk pajak kecantikan. Marah, Mona bergabung dalam protes menentang pajak kecantikan. Namun seorang petugas berkata padanya, "Dari semua wanita cantik di sini, hanya kecantikanmu yang memenuhi tarif pajak 20%. Kamu secara resmi diakui negara sebagai wanita cantik tingkat tinggi." Tanpa diduga, Mona yang sempat sedih justru menjadi sangat senang. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa memenuhi syarat membayar pajak kecantikan. Kecantikannya telah diakui secara nasional, pujian setinggi itu tentu membahagiakan. Mona berhenti menentang pajak kecantikan. Dia bahkan muncul di acara TV sebagai perwakilan wanita cantik, semakin banyak penggemarnya. Ketika eksekutif perusahaan kesulitan menjalin kontrak, Mona cukup menggoyangkan rambutnya, dan klien langsung menandatangani kontrak. Dia membayar pajak tertinggi di perusahaannya, yaitu 20%. Tapi suatu hari, seorang wanita dengan tarif pajak 25% bergabung di perusahaan, langsung mencuri perhatian yang selama ini menjadi milik Mona. Geram, Mona memutuskan melawan. Dia mulai melakukan perawatan kecantikan dan kebugaran intensif. Tak lama, tarif pajak kecantikannya naik ke 30%, merebut kembali posisinya sebagai pembayar pajak tertinggi di perusahaan. Namun konsekuensinya, dia hampir bangkrut.